Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Nuryanto dari Prodi Akuntansi kelas angka 24C. Pada video ini saya akan mereview materi PHK 2024. Yang pertama yaitu materi program studi akuntansi yang disampaikan langsung oleh Ibu Heliani. Yang pertama ada sejarah program studi akuntansi. Program studi akuntansi di Universitas Nusa Putra resmi didirikan pada tanggal 2 Februari 2018 berdasarkan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Awalnya, Universitas Nusa Putra bertransformasi dari Sekolah Tinggi Teknologi Nusa Putra di Sukabumi menjadi universitas dengan total 12 program studi, termasuk akuntansi. Program ini didukung oleh Yayasan Perguruan Nusa Putra Sukabumi dan telah berkembang menjadi salah satu program kompetitif di bidangnya. Selanjutnya ada visi dan misi program studi akuntansi. Yang pertama ada visi, yaitu menjadikan program studi sarjana unggulan di bidang keuangan, perpajakan, dan audit dengan karakteristik inovatif, religius, dan berdaya saing global pada tahun 2043. Kemudian ada misinya, yaitu yang pertama ada mengembangkan profesional melalui pendidikan yang berkualitas. Yang kedua ada meningkatkan kemampuan daya saing global. Yang ketiga ada memperkuat inovasi dalam pembelajaran berbasis riset. Yang keempat yaitu memberikan kontribusi ilmiah kepada masyarakat. Yang kelima mengintegrasikan nilai sosial dan religius dalam pengajaran. Selanjutnya ada sistem kurikulum. Kurikulum Prodi Akuntansi 2024 dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dengan fokus pada yang pertama ada pelatihan akuntansi terapan, yang kedua ada audit berbasis risiko, yang ketiga ada penguasaan perangkat lunak akuntansi seperti zahir accounting. Selanjutnya ada berikut pajak A dan B untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa di bidang perpajakan. Selanjutnya ada pencapaian program studi. Program studi akuntansi telah mencatatkan berbagai pencapaian seperti yang pertama ada partisipasi dalam Simposium Nasional Akuntansi atau SNA di Ternate dan di Bengkulu. Presentasi dalam konferensi internasional untuk pendidikan akuntansi. Yang terakhir ada penerimaan hibah penelitian dari DRTPM Dikti, termasuk hibah penelitian dosen pemula dan hibah penelitian fundamental reguler. Selanjutnya ada peta penyelesaian studi, yaitu mahasiswa dilengkapi dengan sertifikat kompetensi program studi akuntansi atau SKPI yang mencakup kemampuan public speaking, TOEFL, dan keterampilan bahasa Inggris. Yang kedua yaitu pelatihan akuntansi dan audit berbasis risiko. Yang terakhir ada sertifikasi berbasis pelajar A dan B untuk meningkatkan daya saing. Materi selanjutnya yaitu sistem pendidikan tinggi di Indonesia yang disampaikan langsung oleh Bapak Yosef Gunawan. Yang pertama yaitu pentingnya pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi memainkan peran penting dalam membangun intelektual, kepribadian, pengendalian diri, dan keterampilan individu. Sistem ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 yang menjadi landasan pendidikan tinggi sebagai jenjang pasca menengah. Yaitu jenjang pendidikan tinggi adalah pendidikan tinggi di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenjang. Yang pertama ada diploma D1 sampai D4. Kemudian ada sarjana S1, kemudian ada magister S2 atau doktor S3, dan yang terakhir yaitu program profesi. Selanjutnya ada inisiatif Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Program ini bertujuan meningkatkan fleksibilitas belajar melalui satu, penukaran mahasiswa merdeka atau PMM. Yang kedua ada magang dan studi independen bersertifikat. Yang ketiga ada program kampus mengajar untuk kontribusi langsung kepada masyarakat. Kemudian ada tantangan dan peluang. Tantangannya yaitu tingginya biaya pendidikan, kesenjangan akses di daerah kecil, dan ketidaksiapan lulusan dalam dunia kerja. Kemudian ada peluangnya yaitu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh. Kemudian materi selanjutnya atau yang ketiga yaitu materi tentang plagiarisme yang dibawakan langsung oleh Ibu Meutia Riani.
Yang pertama ada definisi dan jenis plagiarisme. Definisinya yaitu menurut Permendiknas nomor 17 tahun 2010, plagiarisme adalah tindakan mengutip karya atau pemikiran orang lain tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas dan memadai. Menurut KBBI, plagiarisme adalah mengambil karya orang lain dan menjadikannya seolah-olah milik sendiri. Kemudian ada jenis-jenis plagiarisme. Yang pertama ada plagiarisme total, yaitu menyalin seluruh karya tanpa izin atau perubahan. Yang kedua ada plagiarisme parsial, yaitu mengutip sebagian karya orang lain. Yang ketiga ada autoplagiasi, yaitu menggunakan kembali karya sendiri tanpa mencantumkan referensi. Yang keempat ada plagiarisme antar bahasa, yaitu menerjemahkan karya tanpa mencantumkan sumbernya. Yang kelima ada free riding, yaitu berkontribusi sedikit atau tidak sama sekali dalam karya bersama. Penyebab plagiarisme. Beberapa faktor penyebab dalam plagiarisme antara lain: yang pertama, ketidakpedulian atau apatis terhadap kode etik. Kedua, terburu-buru dalam menyelesaikan tugas. Keempat, takut menghadapi tantangan dan menulis orisinal. Selanjutnya ada konsekuensi plagiarisme. Yang pertama yaitu kehilangan kredibilitas pribadi dan institusi. Yang kedua yaitu pelanggaran etika akademik. Yang ketiga, dampak hukum yang dapat mengancam karir individu. Kemudian ada pesan utama dalam materi plagiarisme ini, yaitu plagiarisme adalah pelanggaran serius yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas akademik. Penegakan kode etik adalah langkah penting untuk mencegahnya. Kesimpulannya yaitu program kreativitas mahasiswa PKM adalah salah satu inisiatif yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Kemendikbud, untuk meningkatkan kualitas mahasiswa di perguruan tinggi. Tujuan utamanya adalah mempersiapkan mahasiswanya agar mampu menjadi bagian masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan profesional, sehingga mampu berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan serta pelestarian budaya nasional. Selanjutnya itu materi PKM. Tujuan utama PKM yaitu PKM memiliki beberapa tujuan penting, antara lain: satu, mengembangkan potensi mahasiswanya, yaitu membantu mahasiswa mengenali dan mengembangkan bakat serta minat mereka di berbagai bidang. Yang kedua ada mendorong inovasi dan kreativitas, yaitu menciptakan lingkungan di mana mahasiswanya dapat berinovasi untuk menjawab tantangan di masyarakat. Yang ketiga yaitu menanamkan kemampuan berpikir kritis, yaitu meningkatkan kemampuan mahasiswanya dalam menganalisis dan memecahkan masalah kompleks secara mandiri. Yang keempat atau yang terakhir yaitu menghubungkan teori dan praktik, yaitu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang dipelajari di kampus dalam kehidupan nyata. Selanjutnya ada jenis-jenis program PKM. PKM memiliki berbagai program dan jenis-jenis. Yang pertama yaitu PKM RE atau riset eksakta, yaitu fokus pada penelitian eksperimental di bidang sains atau eksakta. Kemudian yang kedua ada PKM RSA atau riset sosial humaniora, yaitu berorientasi pada penelitian terkait isu-isu sosial budaya atau humaniora. Yang ketiga ada PKMK, yaitu kewirausahaan, yaitu mengembangkan ide bisnis dan kreatif dan inovatif, seringkali berorientasi pada produk atau jasa unik. Yang keempat ada PKM-PM, yaitu pengabdi masyarakat, yaitu memberikan dampak langsung kepada masyarakat melalui program pemberdayaan. Yang kelima ada PKM-PI, yaitu penerapan iptek, yaitu fokus pada penerapan teknologi atau latihan. Yang keenam ada PKM-KT atau praktek bina, menghasilkan produk atau inovasi yang baru. Yang ketujuh ada PKM-KI atau karya inovatif, yaitu menekankan pada pengembangan sesuatu yang inovatif. Yang kedelapan ada PKM V3K, yaitu video gagasan konstruktif, yaitu pembuatan video secara edukatif. Yang kesembilan yaitu PKM GFT atau gagasan futuristik tertulis,
yaitu penulisan ide atau konsep besar masa depan. Yang terakhir ada PKM AI atau artikel ilmiah, yaitu fokus pada publikasi artikel berdasarkan hasil penelitian ilmiah. Kesimpulannya. Yang terakhir kesimpulannya yaitu PKM adalah platform yang luar biasa bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan, mengeksplorasi potensi, dan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat dengan berbagai jenis program yang ditawarkan, sehingga mahasiswa memiliki banyak peluang untuk berinovasi sesuai minat dan keahlian masing-masing. Sekian review materi di video ini. Saya Muhammad Liamranto. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.